Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i ila milin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftub Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Karwani Anwar wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sikit Waluya wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Ma'sum wa Syekh Farhan wa Syekh Kusri, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajjah Sarqana binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Karsan wa ukhti Siti Juwarih wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat, ketika sapa Aisyah sa'altu matur sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati saking noleh saking mengo fi sholati ing dalem salat. Faqala maka nuli ngendika sapa jeneng Nabi, huwa utawi ya al iltifat niku noleh niku iku ikhtilasun, iku merupakan penyerobotan yahtalisuhu kang nyerobot hu ing ikhtilas sapa asyaitonu setan min sholatil abdi saking salate seorang hamba. Rawan cerita hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Nih, bagaimana sih hukumnya menoleh kan? Menoleh kan itu. Ada yang berpendapat bahwa manakala menolehnya itu tidak sampai merubah jadi dada dan tubuh itu betul-betul menjadi tidak menghadap kiblat, itu sholatnya masih tetap sah. Jadi tolak ukurnya adalah apakah dadanya dan tubuhnya itu masih menghadap kiblat ataukah tidak kan itu. Ada yang berpendapat bahwa tolak ukurnya tidak dada tetapi leher kan itu, leher seperti itu. Tapi menurut saya yang lebih kuat adalah dada kan itu. Jadi kalau sampai akhirnya dadanya itu menjadi membelakangi ya, apalagi lebih membelakangi, itu jelas-jelas sudah menjadi batal kan itu. Terus itu hukumnya menoleh. Kenapa seperti itu? Karena dulu para sahabat itu juga pernah ketika sholat itu menoleh. Kapan itu? Ketika Rasulullah itu sedang gerah, jadi beliau semula imami sholat, hanya karena beliau gerah itu akhirnya beliau keluar dari jamaah dan keluar dari masjid untuk pulang. Itu pada waktu itu para sahabat itu mengikuti keluarnya Rasulullah dari mana? Dari masjid itu kan itu. Sehingga ini dapat dipastikan bahwa para sahabat itu juga menoleh. Makanya menolehnya sendiri itu sepanjang tidak akhirnya dadanya itu menjadi membelakangi kiblat, atau yang lebih hati-hati itu dadanya tidak menjadi bergeser dari menghadap kiblat, itu tetap sah kan itu, tetap sah. Walaupun tadi hukumnya yang banyak mengatakan bahwa ini adalah makruh ya menoleh, apalagi noleh-noleh itu. Menoleh saja makruh apalagi noleh-noleh itu. Kata Wali Tirmidzi lan iku tetep kedua Imam Tirmidzi wa sahahal nyuhakiru ing Imam Tirmidzi hadis iyyaka betio sira wal tifata ing noleh fi sholati ing salat fa innahu mangka setune noleh iku halakatune bisa ngrusak. Fa in kana mongko yen ta ana apa iltifat
iku la buddha tan kena ora fa fit tatawu'i ing dalem salat sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa noleh itu yang akhirnya merusak sholat itu manakala apa? Manakala sholat faridah, sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Ya tidak sampai membatalkan sholatnya. Ngeten. Wa Anas radhiyallahu anhu, sayang Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana nalikane ana sapa ahadukum salah sijine ira kabeh, idza kana nalikane ana sapa ahadukum salah sijine ira kabeh fi sholati iku tetep ing dalam salat, fa innahu maqasatune salat, atau fa innahu maqasatune ahadukum, fa innahu maqasatune ahadukum, fa innahu maqasatune ahadukum iku yunaji, iku sedang munajat sapa ahad rabbahu ing pangirane ahad. Karena orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah, fala yabsuqanna mongko aja ngidu temen sapa ahad baina yadaihi ana ing ngarepe si ahad, wala an yaminihi lan ora saking arah tengene ahad, walakin an shimali lan tetap ini saking kiwane ahad, tahta qadamihi ing dalam ngisore delamaane si ahad. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat lain, dalam riwayat tidak tahta qadami langsung, tetapi wonten au tahta qadamihi utawa wonten ing ngisore delamaane ahad. Jadi kalau kita sedang sholat itu dilarang kata-kata, karena ini laya besukonna, ini kan nahi bisa mempunyai pengertian li tahrim, tapi ada juga yang mempunyai pengertian lil karohah kan itu. Jadi tidak diperkenankan untuk meludah yang ke arah mana yang tidak diperkenankan, meludah ke arah depan atau meludah ke arah kanan. Yang diperkenankan meludah kemana? Ke arah kiri atau yang ada di napa niku di tengi sore kodami ini tengi sore delamaan ini kuan itu. Jadi seperti itu. Tetapi tentu mengamalkan hadis ini yang diperkenankan tadi untuk konteks sekarang itu juga menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit? Karena sekarang ini masjidnya bersih-bersih, lantainya tidak terbuat dari tanah sebagaimana pada masa Rasulullah. Ngoten. Wa anu lasang Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas, kana ana kiramun li Aisyah, kana ana apa kiramun korden, jadi ada korden di Aisyah ta bareng Aisyah radhiyallahu anha, satarat kang nyelamboni kang nutupi apa kiram apa korden iku bihi kelawan korden janiba baitiha ing ana ing arah kamare atau rumahe Aisyah. Faqala mongko nuli ngendika kepada Aisyah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amiti anna kiramaki hadza, amiti bocah nyingkrono sira Aisyah anna saking kita kiramaki ing korden ira hadza saking iki tempat, fa innahu mongko setune kelakuan iku la tazalu ora gingsir artinya selalu apa tasawiruhu pira-pira gambare si korden iku ta'ridu iku ganggu apa tasawiru apa pira-pira gambare niku li dumateng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Nah niki hadis ini bisa dimaknai kalau kita melaksanakan sholat jangan memakai sesuatu yang bisa mengundang perhatian kan, itu kan perhatian. Makanya nek sholat itu betul pareng betul kaos misalkan sing ana tulisannya kan, itu tulisannya yang lucu-lucu ya ngaten nggih. Napa boleh tulisannya teng buri kan itu. Nah tulisannya teng buri niku makmum yang ada di sop belakangnya niku akhirnya mboten khusus sholat tapi moco niku kan itu. Moco
iya waca. Itulah sebabnya kenapa dinding ini ya, dinding depan ini itu kita bedakan dengan yang samping itu agar tidak mengganggu garis-garisnya. Kita kasih yang polos saja kan itu. Niku tujuannya ngoten niku, terus kita kasih yang polos jadi biar tidak mengundang perhatian lah, tidak mengundang perhatian itu kan itu. Lah sing repot saniki niku sajadah awake dhewe niku wonten gambare kan itu. Wah ya kudu sajadah kudu polos-polos ngono kan itu. Nggoda. Ngeten. Rawan ceritakeun hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wattafaqa lan sepakat sapa Bukhari dan Muslim ala hadithiha ing atas hadits Aisyah fi qissati an bijaniyah saking ceritane dodot putih ya, dodot itu pakaian ya, dodot putih. Jadi Rasul itu pernah dikasih pakaian dikasih oleh Ambijaniyati Abi Jaham, dikasih dari Abu Jaham itu ya. Jadi Abu Jaham itu memberikan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa pakaian, yang pakaiannya itu ketika dipakai Rasulullah itu ternyata sebagian itu terbuat dari sutra, ada gambarnya kan itu, ada gambarnya. Nah itu. Terus akhirnya napa? Wa fihi lan idul hadis fa inna maqasutune ambijaniyati Abi Jaham itu al-hatni kang laleaken apa ambijanian niku an salati sanging salat ingsun. Nah, ketika ada gambarnya itu Rasulullah akhirnya tidak bisa khusyuk 100%, akhirnya napa niku pakaian yang dikasih hadiah oleh Abu Jaham itu diminta untuk dikembalikan ya, dikembalikan dan diminta untuk mengambil ganti satu hadiah yang lain yang bahannya itu lebih tebal, kasar artinya lebih kasar itu, yang tidak ada gambarnya. Kayak kenapa kok ngoten? Kalau pemberian itu langsung ditolak, niku menyinggung kan itu. Sampai kalau memberi sesuatu terus ditolak kan sampai tersinggung kan itu. Wah, ngoten itu. Makanya Rasulullah niku hatinya sangat lembut kan itu. Sangat lembut. Atau kalau menggunakan kacamata psikologi itu adalah kecerdasan emosionalnya tinggi, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Wa Jabir bin Samurah sang Jabir bin Samurah qala ngendika sapa Jabir qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layantihanna becik marenono temen sira becik marenono temen sapa aqwamun pira-pira kaum yarfa'una absarahum kan padha ngangkat sapa kaum aqwam absarahum ing pira-pira peningale si aqwam ilas samai maring langit fi sholati ing dalam salat aula tarji utawa ora bali sapa ora bali apa absar ilaihim kepada aqwam. Jadi kalau kita sholat itu jangan sambil melihat ke langit kan itu, langit. Itu pada waktu itu, pada masa Rasulullah itu ada sahabat itu ketika sholat dan berdoa itu sambil menengadahkan gitu, melihat ke langit itu kan itu. Dan ini juga sesuatu yang oleh Rasulullah itu dilarang. Rawan jeritan hadis sama Imam Muslim balahu. Lan iku tetap kedua Jabir an Aisyah radhiyallahu anha sang Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sapa Aisyah sami itu midhangetken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa jeung Nabi la sholata bi hadrati tu'am la sholata ora ana salat iku sampurna bi hadrati tu'ami kelawan ana sandinge makanan. Nah ngeten zaman salat aja ning ngarepe sampeyan ana jajan sing enak ngoten nggih pas salat ya mikir iki enak iki anu itu. Iki donat lagi Mbak Alfi enak. Pas awal sholat ya ora iso khusyuk kan itu. Ngaten nggih. Ngaten walahu lan ora ana salat iku sampurna utawi musolli, la walahu lan ora ana sampurna utawi musolli iku yud'am fi wong kang ngempet sapa wong kang salat al akhbathani ing perkara jember loro napa niku ngempet BAB kali ngempet pipis kan itu.
Jadi sampai niku pas salat kok petunge kruwes ngoten. Saman 4. Nah niku hukumnya makruh. Boleh nggak diteruskan? Ya sebaiknya jangan, kecuali nanti kalau sampai akhirnya keluar dan BAB atau pipis akhirnya waktu sholatnya habis, kecuali ngoten. Tetapi menawi kalau ternyata waktunya memungkinkan setelah saudara BAB atau pipis ambil air wudhu kembali untuk sholat lagi masih cukup, maka saudara sebaiknya untuk membatalkan sholatnya dan BAB atau pipis dulu. Karena apa? Saudara menahan dari BAB dan pipis itu hukumnya makruh. Ya napa nek mboten nahan pipis kali BAB, nahan kentut sami mawon kan itu. Engko sama tahan-tahan, engko pertahanannya tidak kuat, terlepas kan malah rame kan itu. Nggih, jadi katen. Jadi itu caranya seperti itu. Wa Nabi Hurairah sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula ulangi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya atau setuhune anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam setuhune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala nggo sapa jeung Nabi at-tasaubu utawi angop utawi menguap iku minasyaiton saking setan. Jadi kalau sedang angop pas salat niku saking setan. Oleh karena itu faida tasaaba nalikane angop sira faida tasaaba nalikane angop sapa ahadukum salajine ira kabeh fal yakdim mongko ngembeto sapa ahad mastata'a selagine saged lagine kongang sapa ahad. Rawan ceritakan hadis sahih Muslim Imam Muslim wa Tirmidzi wa zada lan nambahi sapa Imam Tirmidzi fi sholati ing dalam salat. Pada hadis yang lain kalau kita terpaksa angop nguap itu kita diminta untuk menutupi dengan tangan kita, ditutupi damel niki dhahri kafaihi. Oh jane pas angop sambat nih. Makanya wonten nyamuk lewat kan itu atau lalat lewat terus langsung menghinggap di dalamnya kan berbahaya niku. Terus ngeten. Terus kalau menguap itu dikatakan minasyaiton dari setan, sementara kalau hajing itu dari rahmatnya Allah. Ngeten. Kita tambah sedikit. Babul masajidi utawi ku bab nerangaken tentang pira-pira masjid. Jadi masjid itu adalah pengertian umum untuk tempat beribadah, itu pengertian umum. Jadi tempat-tempat beribadah, tempat untuk sujud itu namanya masjid. Tetapi kalau hanya menjelaskan tempatnya sujud itu menggunakan isim makan, tidak masjid tetapi masjid. Nah, ngerti ya, ada masjid, ada masjid. Kalau masjid ya pengertian umum ya tempat-tempat ibadah untuk umat Islam itu kan gitu. Ngerti. An Aisyah radhiyallahu anha sayang Aisyah radhiyallahu anha qala ketika sapa Aisyah amara perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajid kelawan bangun pira-pira masjid fid dauri ing dalem pira-pira ummah. Jadi di dalam satu perkampungan artinya fid dauri itu bangunlah masjid. Wa antunadzafal den bersihaken apa masjid batu thayyabalan den wangiaken apa masjid. Jadi masjid tempat sholat, tempat beribadah itu harus dibikin yang apa? Yang bersih dan wangi. Nah, ngaten bersih dan wangi. Nah, nopo jalan menuju ke masjid yang baunya wangi dupa gitu. Dupa terus dupa niku dibakar itu akhirnya menimbulkan bau yang wangi niku teng jalan-jalan yang menuju ke Masjid Nabawi niku baunya wangi sekali ngoten. Di sampingnya minyak ya, minyak. Baunya orang jual-jual minyak di sana kan itu. Tapi yang banyak orang jual itu ya di jalan-jalan menuju ke Masjid Nabawi, bukan menuju ke Masjidil Haram kan itu ya. Sangat jarang menuju ke Masjidil Haram itu. Rawa jeritan hadis sahih Ahmad bin Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahaha lan mensohak melanyokaken
sapa Imam Tirmidzi irsalahu ing kemursalane hadis. Wa Nabi Hurairah sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda qatala bendu. Jadi marah, tidak memerangi lah, itu marah. Sapa Allah al-Yahudi. Kenapa kok Allah itu marah kepada orang Yahudi? Ittakhadhu kang padha ngalap, kan padha gawe sapa Yahudi kubur anbiyaihim ing pira-pira kuburane pira-pira nabine sing orang Yahudi masajida ing dadi masjid. Nah, Masjid Nabawi itu kan sebelahnya ada makamnya Rasulullah, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Gimana itu? Makam-makam itu ada di luar masjid, walaupun itu nempel di tembok masjid. Jadi kalau hanya sekedar nempel di tembok masjid itu tidak apa-apa. Yang bermasalah itu manakala kuburannya itu ada di tengah-tengah masjid. Karena orang Yahudi dulu itu lebih suka untuk menggunakan tempat makamnya, tempat kuburannya orang-orang soleh, dan itu ditempatkan di depan pas dia sholat, dia beribadah. Sing boten pareng niku sing boten pareng. Tetapi kalau posisinya ada di luar tembok masjid ya nggak apa-apa kan itu. Buktine mana nggih Masjid Nabawi niku. Di sebelah makam Nabawi itu ada makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Ngoten. Muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih wa zat lan nabi sapa muslim tidak hanya qatalallahu yahuda tapi juga wan nasara lan orang-orang Nasrani. Kita tambah satu. Walahum la taqdi Bukhari muslimin hadits Aisyah ta sing hadina Aisyah kanu ana sapa al yahudu wan nasara iku idza mata nalikane mati fihim ing dalam al yahudu wan nasara sapa ar-rajulu seorang laki-laki as-salih kang saleh banau mongko nuli bangunaken sapa wong Yahudi dan Nasara ala qabrihi ing atase kuburane ar-rajul as-salih niku masjidan ing masjid wa fihi lan ing dalam ikilah hadis ulaika uta mengkono membangun bangunan masjid di atas kuburan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani iku syirarul khalqi saala-alane makhluk. Jadi Yahudi dan Nasrani yang membangun kuburan orang soleh di atasnya dibangun masjid itu adalah sejelek-jelek makhluk. Ngoten. Sementara ngoten pengajian kita pada pagi hari ini, monggo kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.